Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada perdebatan yang cukup panjang di kalangan umat Islam mengenai makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kelompok pertama mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah qalam. Pendapat kedua mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arash. Kelompok ketiga mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah ma atau air. Dan ada kelompok lain yang mengatakan bahwa yang diciptakan pertama kali oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Tapi terlepas dari apakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah air, apakah kolam, apakah arsy, apakah Nur Muhammad, bagi saya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu bukan semua yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itu adalah syarat dari segala sesuatu bisa disebut sebagai ada. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada selain itu Tuhan, maka dia tidak bisa lepas dari yang namanya konsep ruang dan waktu. Maka jika dikatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad, adalah arash, adalah ma, adalah kolam, itu tidak mungkin. Karena itu sama halnya dengan kita mengatakan bahwa makhluk Allah yang berupa kolam itu ada tanpa ruang dan waktu, dan itu sama halnya dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu sama-sama tidak butuh ruang dan waktu. Oleh karena itulah bagi saya yang diciptakan pertama kali itu bukanlah semua yang disebutkan tadi, tetapi yang diciptakan pertama kali itu adalah ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu adalah syarat dari segala sesuatu itu disebut sebagai ada. Jadi bagi saya hadis yang berkaitan dengan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah berkaitan dengan apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali setelah syarat dari segala sesuatu yang ada itu terwujud, yaitu ruang dan waktu. Apa yang diciptakan oleh Allah setelah menciptakan ruang dan waktu, yaitu kolam atau arash atau ma atau Nur Muhammad. Jadi itu bagi saya yang benar. Tapi ini hanya pendapat pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendapat ulama manapun. Jadi yang percaya silahkan, yang tidak monggo. Karena bagi saya agama itu diturunkan tidak untuk menghilangkan atau menentang akal sehat, tetapi justru agama itu diturunkan untuk merawat akal sehat. Karena itulah di dalam ajaran Islam ada yang disebut sebagai hifdzul aqli, menjaga akal. Salah satu bagian dari menjaga akal itu adalah menjaga rasionalitas daripada ajaran agama. Dan bagi saya yang lebih rasional ketika dikatakan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah ruang dan waktu sebagai syarat dari segala sesuatu yang ada disebut sebagai ada. Jadi sekali lagi hadis-hadis tentang makhluk apa yang pertama kali diciptakan itu sebenarnya berkaitan dengan makhluk yang pertama kali diciptakan setelah Allah menciptakan ruang dan waktu sebagai syarat dari segala sesuatu itu bisa disebut sebagai ada. Nah, pertanyaannya adalah, jika ruang itu adalah makhluk dan waktu itu adalah makhluk, pertanyaannya adalah apakah ruang dan waktu itu juga menempati ruang? Apakah ruang itu menempati ruang? Karena ruang itu kan makhluk. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah ruang itu terbatas? Kalau terbatas itu ruang, apakah ruang itu juga menempati ruang? Silahkan kalian pikir sendiri. Karena saya di sini ingin mengajak kalian
berpikir bersama-sama. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.